بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan manusia dan jin, yang telah menciptakan siang dan malam silih berganti, yang semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan alhamdulillah, kita pada malam yang berbahagia ini mudah-mudahan termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang cerdas, ulul albab. Karena duduknya kita di sini bukan dalam rangka untuk meraup kemaslahatan dunia, tetapi kita duduk di sini adalah dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan duduk. Yang tidak sanggup boleh dalam keadaan berbaring. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita kepada keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi kita pada majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membicarakan tentang aktivitas-aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih berbicara tentang waktu siangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa minggu yang lalu kita telah membahas bagaimana aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang salat zuhur, yang waktu itu disebut dengan waktu al-qailah, waktu pertengahan siang atau mendekati pertengahan siang, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu sunnahnya, yaitu beristirahat. Kita tidur sejenak di waktu qailah, yang amalannya disebut dengan al-qailulah. Ini adalah salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita sebagai kaum muslimin mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau al-qailulah hukumnya sunnah, ya. Tidur istirahat di waktu pertengahan siang atau sebelum sholat zuhur. Kalau tidak sempat sebelum sholat zuhur, maka tidak mengapa untuk
tidur sejenak ya setelah kita melaksanakan sholat zuhur. Karena ini juga termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada jenis tidur yang tidak diperbolehkan ya, bahkan hukumnya makruh. Di antara yang disebutkan oleh para ulama kita, di antara tidur yang tidak diperbolehkan adalah yang disebut dengan al-hailulah. Al-hailulah. Kalau tadi al-qailulah hukumnya sunnah. Kalau al-hailulah artinya adalah tidur setelah melaksanakan sholat subuh atau tidur di pagi hari. Itu disebut oleh para ulama sebagai al-hailulah. Apa arti al-hailulah? Al-hailulah itu artinya adalah dia itu tidur dan dia lupa bahwa di waktu pagi itu adalah waktu bagi kita untuk menjemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi. Jadi waktu pagi itulah waktu yang penuh keberkahan. Jadi sungguh merugi bagi orang-orang yang tidur di waktu pagi, kecuali dalam keadaan sangat capek setelah melaksanakan safar atau karena sakit. Tapi dalam keadaan yang biasa ya, maka tidak dianjurkan untuk tidur di waktu pagi, karena waktu pagi adalah waktu penuh dengan keberkahan. Kemudian ada yang disebut dengan al-ailulah. Ya, tadi hailulah, yang ini ailulah, yang berasal dari kata illah. Illah itu artinya penyakit, yaitu tidur di waktu asar, di waktu sore. Kenapa? Karena orang yang tidur di waktu asar itu dia rawan terkena dengan penyakit. Makanya disebutkan al-ailulah, al-illah. Ya. Walaupun hukumnya tidak haram. Ada hadis dhaif yang mengatakan tidur di waktu asar itu menyebabkan kegilaan. Tapi itu tidak sahih. Yang sahih adalah sebagaimana perkataan para ulama bahwa orang-orang yang tidur di waktu asar itu dapat mengundang penyakit. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tiga jenis tidur tadi ada yang pertama adalah al-hailulah. Al-hailulah itu tidur di waktu pagi. Ada al-qailulah, yaitu tidur di waktu siang. Ada al-ailulah, yaitu tidur di waktu sore. Di antara tiga itu yang sunnah adalah al-qailulah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat sebentar. Ya. Kalau misalnya kita taksir dari segi menit, Rasulullah tidur itu hanya 15 menit, 20 menit sampai 30 menit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun untuk bersiap-siap melaksanakan sholat zuhur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mendengar azan Bilal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabatnya untuk bergegas ke masjid. Karena ada satu fadilah sendiri bahwa orang yang menunggu waktu sholat itu senantiasa didoakan oleh para malaikat, diberikan rahmat oleh para malaikat, didoakan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena posisi beliau sebagai imam, beliau itu ketika waktu azan berada di rumah, karena rumah beliau dekat dengan Masjid Nabawi. Ketika selesai azannya Bilal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat. Ini adalah salah satu keistimewaan sholat zuhur. Di antara keistimewaannya adalah
Salat sunnah rawatib yang rakaatnya paling banyak itu berada di salat zuhur. Ini menjadi pertanyaan kita. Kenapa salat di waktu zuhur itu salat sunnahnya 4 rakaat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa di antara hikmah kenapa melaksanakan salat rawatib di waktu zuhur itu 4 rakaat adalah innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'. Pada waktu zuhur itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit, artinya apa? Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengistijabahkan. Ketika kita beramal dengan amal soleh, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal-amal soleh kita dengan izin Allah. Wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Dan saya berharap mudah-mudahan amal soleh saya bisa naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah rawatib 4 rakaat qabliyah. Karena waktu ini adalah waktu yang penuh berkah. Ya, kita mendapatkan kuncinya. Kuncinya adalah kalau kita ingin meraup keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita raih keberkahan di pagi hari. Kalau di pagi hari kita sibuk bekerja atau kita mungkin sibuk mempersiapkan aktivitas kita, maka jangan lupa kita meraih keberkahan yang kedua atau pintu rahmat yang kedua, yaitu di waktu zuhur. Sebagaimana kata Rasulullah SAW bahwa di waktu zuhur adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ke masjid, beliau terkadang mengajak serta cucu-cucunya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya beliau mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, tapi anak laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, lebih cepat wafat di waktu kecilnya, di waktu yang sangat muda, di waktu ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu membawa cucu-cucunya. Di antara cucu yang sering dibawa itu, yang disebutkan oleh para ahli hadis adalah ada 3 cucu. 2 cucu tentunya cucu yang paling populer. Siapa mereka? Al-Hasan wal Husain. Ini cucu laki-laki. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang juga membawa cucu perempuan. Siapa cucu perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa? Namanya adalah Umamah. Siapa Umamah? Umamah ini adalah anak dari Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang membawa Hasan, terkadang membawa Husain, terkadang membawa keduanya, dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Umamah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa anak kecil? Ada banyak pelajaran. Di antaranya adalah untuk menghubungkan jiwa anak kecil ke masjid. Kalau misalnya ada di antara kita yang tidak ramah anak, ternyata masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ramah anak. Karena umur Hasan, umur Husain ketika itu belum mencapai usia baligh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umur Hasan itu kira-kira 9 tahun. Umur Husain 8 tahun. Belum mencapai usia baligh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa anak dalam rangka untuk menghubungkan anak dengan masjid. Untuk mengajak anak-anak supaya cinta dengan masjid. Bahwa setelah rumah ada rumah yang lain, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala,
di mana kita di situ bisa banyak belajar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar waktu salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mempersilahkan anak-anak untuk bermain di Masjid Nabawi. Ini satu pelajaran penting. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan anak-anak untuk main di Masjid Nabawi di luar waktu salat. Tapi ya, dengan menjaga kebersihan dan ketertiban masjid. Ya. Makanya suatu ketika ada syaitan yang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ada syaitan yang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan beberapa doa, ya, supaya syaitan pergi dari masjid. Kemudian syaitan itu belum beranjak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyarkan ludah sebanyak 3 kali ke arah kiri. Ya, isyarat ludah ke arah kiri 3 kali. Kemudian syaitan itu baru lari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya syaitan itu tidak lari dari sini, niscaya aku akan mengikat syaitan itu sehingga menjadi bahan permainan anak-anak di Madinah. Kalau kita sekarang, anak-anak kita sekarang gimana? Ketika mendengar hantu lari, ketika mendengar pocong lari, ketika mendengar tuyul lari. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjadikan anak-anak Madinah itu anak-anak yang pemberani. Bahkan kalau dia tidak lari tadi, syaitan tidak lari, niscaya aku akan mengikat syaitan itu dan menjadi permainan anak-anak di Madinah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan anak-anak untuk dekat ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan anak-anak untuk menjadi anak-anak yang pemberani. Di saat sekarang ini ada anak-anak kita, ya, ketika mendengar misalnya ada pintu yang terbanting keras di malam hari, atau bahkan mendengar bunyi jarum jam di malam hari, atau mendengar suara tetesan air di malam hari, sebagian anak-anak, bahkan bukan anak-anak, ya, bahkan orang yang sudah dewasa juga takut mendengar hal itu. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan sifat-sifat kebaikan kepada anak-anak. Ada banyak pelajaran. Di antaranya adalah kisah Rasulullah SAW bersama dengan Hasan dan Husain. Ketika Rasulullah SAW sedang sholat, ya, dan Rasulullah SAW adalah seorang imam, ya, suatu ketika Rasul ketika sujud, lama sekali sujudnya Rasulullah SAW, sehingga para sahabat yang ada di belakang Rasulullah SAW menjadi makmumnya Rasulullah SAW berpikir, ada berapa kemungkinan? Apakah Rasulullah SAW wafat sehingga nggak bangun-bangun lagi, atau mungkin ada wahyu dari Jibril sehingga Rasulullah SAW memperpanjang sujudnya, atau mungkin sekarang ini syariatnya sudah diubah, ya, sujud itu harus lama. Ini para sahabat berspekulasi dalam sholatnya, dalam sujudnya berspekulasi, dan nanti mereka akan menceritakan kepada Rasulullah SAW. Jadi ada salah seorang sahabat yang penasaran. Jadi lama sekali sujudnya Rasulullah. Ada salah seorang sahabat yang penasaran, kemudian ketika lagi sujud, beliau bangun, gitu. Beliau bangun. Ada apa nih? Ada apa yang terjadi? Ternyata di punggung Rasulullah SAW ada 2 cucunya, Hasan dan Husain, sedang bermain-main. Ya, setelah sholat, ya, beliau menjelaskan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, sebenarnya tadi saya memperpanjang sholat itu bukan karena apa-apa, ya, tapi karena cucu saya, ya, sedang bermain kuda-kudaan, sedang bermain mengendarai saya, sehingga saya enggak mau mengganggunya ketika dia bermain. Ini 2 hal yang kita lihat. Bermain-main itu bukan wajib.
dan salat itu adalah wajib. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak anak itu kecil, beliau adalah orang yang paling memperhatikan perasaan anak itu. Ini adalah metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, kita hendaknya menjadi orang-orang yang mempunyai jiwa untuk menyayangi anak kecil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan orang yang tidak menghormati orang yang sudah besar. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang pertama. Kemudian ilmu yang kedua adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Umamah, putri dari putrinya beliau, yaitu Zainab. Dan Umamah ketika itu umurnya masih sekitar 2 tahun, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke masjid. Dan ini pelajaran bagi setiap orang tua, setiap ayah, setiap ibu, ya. Ketika misalnya membawa anak yang umur 2 tahun, yang belum bisa berjalan, atau yang mungkin belum bisa kemana-mana, ya. Artinya kita takut dia itu kemana larinya atau kemana hilangnya, ya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana caranya, ya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, bahwa Rasulullah SAW ketika beliau, ya, berdiri dan ketika beliau rukuk, beliau menggendong cucunya Umamah. Jadi posisi tangan kita ketika sholat itu, ketika menggendong anak kecil itu, boleh kita itu sambil mendekap anak atau mendekap cucu, didekap seperti ini, ya. Kemudian ketika rukuk, ya, kalau bisa kita bisa dengan satu tangan, silahkan dengan satu tangan, ya. Kalau nggak bisa kita gini, nggak kita letakkan tangan kita itu di lutut. Ketika sujud baru anak itu diletakkan. Nanti ketika berdiri gendong lagi. Ketika rukuk digendong. Ketika sujud diletakkan. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin itu adalah orang yang paling memperhatikan bagaimana perasaan seorang anak. Nah, jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang ayah, seorang ibu, seorang kakek, seorang nenek memperlakukan anak-anak dan cucu-cucunya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di waktu zuhur, ya, mengajak serta cucu-cucunya. Suatu ketika, ini di waktu Jumat. Ini di waktu Jumat ini lebih sakral lagi. Karena di waktu Jumat itu jangankan kita berbicara, kita bermain-main dengan sesuatu. Ya, kita misalnya sambil mendengarkan khatib itu kita main-main kuku kita, atau kita main-main rambut, atau kita main-main jenggot dan sebagainya. Itu kalau kita lakukan dengan sengaja dan terus-menerus, itu dapat membatalkan pahala sholat kita, sholat Jumat kita. Saking pentingnya. Enggak boleh kita berbicara ketika khatib sedang khutbah. Tapi Rasulullah SAW juga saking beliau cinta dengan anak kecil. Ketika Rasulullah SAW sudah khutbah, maka dari pintu Masjid Nabawi muncullah 2 cucunya, yaitu Hasan dan Husain, memakai baju merah. Ya, anak kecil, ya, yang imut, yang lucu, pakai baju warna merah. Ya, ini membuat semua orang senang. Maka Rasulullah SAW, ya, ketika di atas mimbar, ya, beliau turun, ya, kemudian beliau mengambil cucunya, kemudian meletakkan kedua cucunya atau mengangkat kedua cucunya itu ikut serta di atas mimbarnya Rasulullah SAW.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu ilmu kepada para sahabatnya dan kepada kita semua. Beliau mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian termasuk cucu-cucu kalian adalah fitnah. Apa arti fitnah di sini? Fitnah di sini artinya bukan fitnah dalam bahasa kita, tapi fitnah di sini artinya adalah ikhtibarun minallah, imtihanun minallah, bahwa harta-harta kita, anak cucu kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu zuhur, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Musnad Ahmad, beliau itu salat zuhur itu tidak seperti kita sekarang. Kalau kita di salat yang sir atau di salat yang bacaannya itu kita lirihkan di waktu zuhur, di waktu asar, itu biasanya kita memilih ayat-ayat yang pendek. Ya, jadi setelah surah Al-Fatihah kita seringnya memilih surah-surah yang pendek. Ternyata Rasulullah SAW, ya, di salat zuhur terkadang Rasulullah SAW memilih ayat-ayat yang agak panjang, kira-kira jumlah ayatnya 30 ayat. Ya, seperti surat An-Naba, surat An-Nazi'at. Ya. Jadi Rasulullah SAW terkadang di waktu zuhur itu memilih ayat-ayat yang agak panjang, yang jumlahnya sekitar 30 ayat, ya, di rakaat yang pertama dan di rakaat yang kedua. Ya. Jadi 30 ayat, kira-kira membaca surat An-Naba dan surat An-Nazi'at. Ya, ini adalah di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita terkadang memperpanjang bacaan solat, ya, di waktu zuhur dan di waktu asar, ya, di waktu zuhur dan di waktu asar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pertanyaannya, bagaimana para sahabat bisa mengetahui kira-kira jumlah ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW 30 ayat? Yang namanya bacaan sir itu bukan artinya kita enggak menggerakkan mulut kita. Jadi ketika kita melaksanakan salat sir, itu artinya kita menggerakkan bibir kita, tapi bedanya kalau bisa jahar itu didengar. Tapi kalau misalnya sir itu tidak didengar. Makanya para sahabat terkadang mendengar sedikit dari bacaannya Rasulullah SAW. Mendengar sedikit dari bacaannya Rasulullah SAW, sehingga para sahabat mengetahui kira-kira bacaan atau ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW sebanyak 30 ayat. Ya. Sebagaimana perkataan para sahabat, wa kana yusirrul qira'ah fi salatihi faya'rifuna qira'atahu bittirabi lihyatihi. Ya. Para sahabat bisa mengetahui bacaan Rasulullah SAW dari goyangan jenggotnya, ya. Jadi jenggotnya gini. Alhamdulillah. Jadi bisa mengetahui, dan dari ada sedikit suara yang keluar dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu zuhur, ya, beliau biasanya senantiasa memberikan tausiah, memberikan pelajaran di waktu zuhur. Jadi pertama, Rasulullah SAW biasanya senantiasa memberikan ilmu, memberikan nasihat di waktu zuha. Waktu yang kedua yang dipilih oleh Rasulullah SAW, terkadang Rasulullah SAW memberikan kajian, memberikan tausiah itu di waktu setelah zuhur. Kenapa? Karena waktu zuhur itu di zamannya Rasulullah SAW adalah waktu di mana para sahabat-sahabatnya berkumpul. Kalau di waktu duha, orang biasanya sibuk di pasar, orang biasanya sibuk di kebunnya dan sebagainya.
tapi di waktu zuhur ini adalah waktu yang lebih banyak lagi para sahabat. Kenapa? Karena di waktu zuhur ini ya, para sahabat yang belum qailulah mereka qailulah di masjid. Yang sudah qailulah ya, biasanya mereka itu sekedar untuk ngobrol dengan sahabatnya, dengan koleganya, dengan keluarganya, dengan tetangganya di masjid. Jadi sarana untuk menjumpai teman-temannya, saudaranya, tetangganya itu adalah salah satunya di masjid. Biasanya Rasulullah SAW di waktu zuhur itu beliau adalah orang yang paling senang memberikan nasihat, memberikan kajian di waktu zuhur. Sehingga para sahabat ya, senang dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika di Madinah itu ada kedatangan tamu, ada tamu yang berasal dari Bani Mudhar. Bani Mudhar di zaman Rasulullah SAW terkenal dengan satu suku yang kebanyakan penduduknya adalah orang-orang yang fakir, orang fakir. Ketika mereka datang ke Madinah, maka Rasulullah SAW naik ke atas mimbarnya. Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat, memberikan ilmu panjang lebar tentang bagaimana seorang itu mengerjakan amal soleh. Di antara amal soleh itu adalah membantu saudaranya yang sedang kesusahan. Dan ketika Rasulullah SAW memberikan ilmu kepada para sahabatnya, Rasulullah SAW tidak lupa untuk menghubungkan antara amal mereka dengan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kebiasaannya Rasulullah SAW. Tidak ada satu amalan kecuali amalan itu dihubungkan oleh Rasulullah SAW kepada pahala yang sangat luas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena di antara para sahabat ada sahabat-sahabat yang kaya. Kalau sahabat-sahabat yang kaya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Talha, Az-Zubair bin Awam, mereka mudah sekali untuk mengeluarkan harta mereka. Tapi yang membuat prihatin adalah ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari kalangan ya, ahlu suffah atau kalangan yang miskin, yang tidak punya harta. Mereka mau sedekah tapi enggak ada harta yang mau disedekahkan. Makanya Rasulullah SAW setelah panjang lebar menjelaskan tentang apa makna sedekah, apa keutamaan sedekah ya, Rasulullah SAW melihat di antara para sahabat itu ada yang sedih. Kenapa? Mereka orang miskin juga, tapi mereka mau bersedekah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian kepada neraka walaupun dengan bersedekah bukan satu butir kurma, walaupun kalian bersedekah dengan sepotong dari sebutir kurma, setengah dari sebutir kurma. Satu butir kurma kira-kira berapa? Harganya murah, sangat murah. Satu butir kurma sampai 5.000 rupiah, sampai 3.000 rupiah. Ini setengahnya. Jadi kalau kalian tidak punya harta yang banyak, maka takutlah kepada neraka. Ya, takutlah kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Takutlah kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kalian itu bersedekah setengah dari kurma. Artinya kita jangan berkecil hati. Kalau kita tidak punya harta, kita bisa bersedekah dengan apapun yang kita bisa, walaupun hanya setengah dari kurma. Dan itu nilainya sangatlah sedikit bagi manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah besar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Rasulullah SAW di waktu zuhur ini, ya,
Beliau ya terkadang memberikan beberapa wejangan kepada para sahabatnya, ya. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya seperti membuka sesi tanya jawab kepada para sahabatnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kajian biasanya di waktu duha. Di waktu zuhur biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sesi kepada para sahabatnya untuk bertanya apa saja, ya. Maka di antara para sahabat ada yang bertanya, ya, tentang siapakah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat ada yang bertanya tentang bagaimana prioritas dalam beribadah. Di antara para sahabat ada yang bertanya tentang hukum-hukum agama, ya. Ada di antara para sahabat yang bertanya tentang bagaimana, ya, surga dan neraka, ya. Makanya di antara wejangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu zuhur ini, ya, adalah beliau mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Jikalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui dari perkara-perkara yang gaib. Di antara perkara yang gaib itu adalah surga dan neraka. Kenapa dikatakan gaib? Karena surga dan neraka itu sekarang itu tidak kelihatan bagi kita. Kita belum pernah melihat surga dan kita belum pernah melihat neraka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mensifati kepada kita bagaimana kondisi di surga dan bagaimana kondisi di neraka. Dan di antara orang yang diberikan kesempatan untuk melihat bagaimana surga dari dekat dan melihat bagaimana neraka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Para ulama sepakat bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Al-Isra wal Mi'raj sudah melihat surga dan sudah melihat bagaimana kondisi di neraka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada para sahabatnya, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Jikalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila, niscaya kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, dan niscaya kalian akan banyak menangis. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian? Bukankah surga itu sangat indah? Benar. Bukankah neraka itu sangat buruk dan sangat menyeramkan? Benar. Tetapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata di sekeliling surga itu terdapat hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu, dan di sekeliling neraka itu banyak hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat surga, ternyata penghuni surga itu sangat sedikit. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat neraka, ternyata neraka itu penuh. Sangat penuh. Bahkan neraka sebagaimana dalam surat Qaf, neraka nantinya sangat lapar, sehingga neraka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Hal min mazid?" Apakah ada tambahan lagi? Jadi kalau misalnya penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga itu seluas langit dan bumi, tapi neraka itu tidak ada ruang 1 senti pun bagi orang untuk bernafas. Enggak ada satupun. Artinya manusia di neraka itu, atau jin yang ada di neraka itu, syaitan yang ada di neraka itu, semuanya himpit-himpitan, saking penuhnya neraka. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in.
sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang surga itu indah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sungguh aku akan mempersiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Sesuatu yang paling indah yang kita lihat di mata di dunia ini tidak pernah dilihat oleh mata kita. Di surga nanti indahnya itu sesuatu yang tidak pernah kita lihat dengan mata kepala kita. Wala udhunun sami'at, indahnya bunyi-bunyi yang ada di surga itu tidak pernah kita dengar dari kuping kita. Bunyi musik, bunyi lagu dan sebagainya, itu kalah semuanya indah dengan bunyi-bunyi yang ada di surga. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak ada satupun manusia yang imajinasinya sampai kepada keindahan surga. Tidak pernah terlintas di pikiran kita bagaimana keindahan surga. Itu betul bahwa surga itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sangat indah dan dengan sangat hebatnya. Tetapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian dengan neraka Allah Subhanahu wa taala yang bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu-batu. Masya Allah. Jadi supaya api neraka itu semakin membesar, kalau kita di dunia ini ketika kita ingin membesarkan api, maka kita gunakan minyak tanah, bensin, maka akan besar api yang kita lihat. Di neraka, bagaimana cara kita membesarkan api? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membesarkan apinya sehingga menyala-nyala? Semakin Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia, besar lagi, memasukkan batu-batuan, besar lagi api neraka. Dan tidak ada lagi kematian di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab." Ketika kulit-kulit penduduk neraka itu sudah meleleh, sudah melepuh, sudah hancur sehancur-hancurnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan kulit-kulit yang lain yang baru lagi sehingga manusia itu merasakan azabnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Jikalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila. Niscaya kalian akan sedikit tertawa. Wala bakaitum katsira. Niscaya kalian akan banyak menangis karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sekarang ini, ya, dunia suka tertawa. Banyak muncul orang-orang yang suka membuat orang tertawa. Terkadang konten dari komedi yang disampaikan itu menghina agama, sehingga membuat orang lain tertawa. Konten yang membuat orang tertawa itu adalah dengan menghina manusia yang lainnya. Jadi majelis gelak tawa itu disuburkan. Tapi sedikit sekali orang-orang yang menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mengkhawatirkan adalah ketika ada seorang yang meninggal, kemudian kita mengantarkannya ke liang kuburnya. Ada di antara orang ketika mayat diturunkan ke kuburannya, ada sebagian orang yang tertawa-tawa.
Ada seorang orang yang seakan-akan tidak ada kejadian apa-apa. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai pengingat kita, sebagai alarm bagi kita, supaya kita itu makin beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau diceritakan tentang surga, beliau biasa saja. Diceritakan tentang neraka, beliau biasa saja. Tapi ketika beliau melihat kuburan, ketika melihat ada orang yang dikuburkan, beliau menangis. Maka ditanya, wahai Utsman, kenapa engkau ketika dibicarakan tentang neraka engkau biasa saja, tapi ketika engkau dibicarakan tentang, atau kamu melihat ada orang yang dikuburkan, bicara tentang azab kubur, engkau menangis? Maka Utsman mengatakan, annal qabra awwalu manazil akhirah, bahwa kuburan itu adalah pintu pertama kita untuk menuju kampung akhirat. Kalau kita selamat dari azab kubur, maka kita selamat dari perjalanan-perjalanan yang lainnya. Tapi kalau kita tidak selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan berikutnya itu semakin menyeramkan. Makanya ini yang diberitakan oleh Rasulullah SAW kepada kita, ya, untuk kita sebagai kaum muslimin mengambil pelajaran. Karena orang yang cerdas itu adalah orang yang memikirkan setelah kematian. Orang kan memikirkan kira-kira 20 tahun lagi apa yang akan saya lakukan. Anak muda biasanya, anak muda ketika dia masih muda, 10 tahun lagi saya tamat kuliah. Kemudian 20 tahun yang akan datang saya akan bekerja. Kemudian nanti saya akan seperti ini, akan seperti ini. Orang yang cerdas itu adalah bukan orang yang memikirkan tentang kemaslahatan dunianya saja, tapi orang yang cerdas itu adalah orang yang memikirkan kira-kira nanti setelah mati itu kita kemana? Ke surga atau ke neraka? Makanya marilah kita persiapkan bekal itu, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi penghuni surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.